Aloha saudara-saudara, pada part terakhir video saya kali ini ada 3 kisah yang akan kita bahas di sini. Video ini menggenapi kisah-kisah hoak yang besar sepanjang sejarah yang mempunyai dampak yang cukup luas. Kisah pertama berasal dari Colorado, di mana polisi setempat dan helikopter Garda Nasional mengejar balon yang berbentuk UFO. Terus yang kedua ada kisah tentang batu-batu dengan ukiran-ukiran anehnya yang dipercaya berasal dari kisah banjir besar. Dan yang terakhir adalah ditemukannya janin naga yang berada di dalam toples, tentunya dalam story behind something. Story. Oke, kisah pertama ada seorang bocah yang bernama Falcon Hin yang menarik perhatian jutaan pemirsa TV pada tahun 2009 karena bocah tersebut terbang bersama balon yang berbentuk seperti UFO. Dia terbang selama 90 menit dan ini benar-benar menegangkan pada waktu itu, saudara. Pengejaran itu bukan hanya dilakukan oleh polisi setempat, tetapi dibantu oleh helikopter Garda Nasional dan tentu saja oleh awak media. Kisah ini berawal ketika Falcon merangkak masuk ke dalam balon yang dirakit oleh ayahnya di belakang rumahnya. Namun ternyata balon tersebut lepas dari tambatannya dan kemudian terbang tinggi melayang di udara. Ayah Falcon menghubungi 911 dan tidak berselang lama polisi dan para kru kamera melakukan pengejaran. Tak tanggung-tanggung, saudara, bahkan ada 2 unit helikopter yang ditugaskan untuk mensupport pengejaran ini. Tetapi ketika balon itu mendarat, pihak yang berwenang tidak menemukan Falcon di dalamnya dan ternyata saat pengejaran itu berlangsung, Falcon bersembunyi di loteng rumahnya. Orang tua Falcon pun mesti mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ayah Falcon dijatuhi hukuman 90 hari penjara dan membayar ganti rugi sebesar 36.000 US dollar. Sementara ibunya dijatuhi hukuman 20 hari penjara akhir pekan. Dan ketika dilakukan interview setelahnya, Falcon pun menjawab mereka melakukan ini untuk pertunjukan. We did this for the show. Secara tidak langsung, ini mengungkapkan bahwa orang tuanya lah yang mengatur insiden tersebut dan motifnya adalah untuk menarik perhatian publik. Kisah yang cukup membagongkan, ya kan? Agar supaya bisa viral mesti merugikan orang banyak. Ada contohnya nggak di negara kita, saudara? Tulis di kolom komentar ya. Kisah berikutnya berasal dari Jerman dan terjadi pada tahun 1725, di mana ada seorang dekan yang bernama Johann Beringer yang hobi mengumpulkan fosil. Pada suatu ketika, beberapa penduduk lokal menemukan batu di Gunung Eifelstadt dan mengantarkannya ke Beringer. Batu-batu yang mereka bawa memperlihatkan ukiran-ukiran yang cukup jelas. Ukiran pada batu-batu tersebut menggambarkan matahari, hewan-hewan, dan bahkan aksara Ibrani. Beringer pun bingung dan semakin tertarik. Apalagi selama berbulan-bulan setelahnya, dia terus mendapatkan pengantaran batu-batu tersebut yang bahkan bentuk ukirannya makin bermacam-macam. Di antaranya ada batu yang bertuliskan nama Tuhan dalam aksara Ibrani. Hingga akhirnya Beringer pun menulis sebuah risalah tentang batu-batu itu tentunya. Risalahnya ini berjudul Lithographiae Wirtemburgens yang diterbitkan pada awal tahun 1726. Tujuannya tentu saja untuk menarik perhatian ilmuwan lain dan mendapatkan perhatian publik. Dalam risalahnya tersebut, dia berteori bahwa batu-batu itu bisa saja berasal dari peninggalan banjir besar dan menyimpulkan bahwa batu-batu itu adalah hasil karya orisinal dari alam. Meskipun dia tidak tahu prosesnya seperti apa, saudara. Akhirnya ketika pengantaran batu yang terakhir kalinya, Beringer mendapatkan namanya sendiri terukir pada salah satu batu tersebut. Dia pun menyadari dia telah menjadi korban hoak, lalu membawa kasus ini ke pengadilan dan dia pun memenangkan kasus ini. Ternyata yang selama ini mengerjainya adalah koleganya di kampus. Mereka melakukan ini karena menganggap Beringer adalah orang yang arogan dan konsekuensinya para pelaku tersebut dikeluarkan dari kampus. Meskipun Beringer memenangkan kasus tersebut, tapi reputasinya hancur, saudara. Jadi moral dari kisah ini adalah jangan jadi orang sombong kalau nggak mau dikerjain sama orang. Oke, berikut ini adalah kisah terakhir yang akan kita bahas di sini, saudara. Kalau kalian mengikutinya dari awal, total ada 13 kisah hoax yang saya dapatkan dari postingan di X. Lalu kemudian saya kulik lebih dalam lagi dan saya suguhkan
menjadi 6 video. Maka dari itu saudara, kalau kalian belum menontonnya, saya sarankan tonton dari part 1 ya. Di kisah terakhir ini lagi-lagi berasal dari daratan Eropa. Tepatnya pada bulan Desember tahun 2003, David Hart, seorang pria yang berasal dari Oxfordshire, Inggris, menemukan janin naga yang diawetkan di dalam stoples yang berisikan formalin. Janin tersebut ditemukan bersama dokumen yang menunjukkan bahwa stoples ini dikirimkan ke Natural History Museum oleh ilmuwan Jerman. Kemudian entah bagaimana ceritanya, stoples naga ini berada di tangan kakek David Hart yang ternyata kakek David pernah bekerja di museum itu. Kakek itu membawanya pulang dan menyimpannya di garasi rumah. Selama bertahun-tahun, stoples itu berada di dalam garasi saudara, sebelum akhirnya ditemukan oleh David. David bersama temannya yang bernama Alistair Mitchell memberitahukan temuannya itu kepada pers. Namun kemudian terungkaplah bahwa mereka berdua berbohong. Untuk membuat naga itu, Mitchell meminta bantuan seseorang yang membuat alat peraga di serial BBC yang berjudul Walking with Dinosaurus. Lagi-lagi dan lagi-lagi saudara, ternyata semua ini mereka lakukan untuk menarik perhatian publik. Karena apa? Karena Mitchell sedang menulis novel yang bertemakan naga. Jadi hoax ini adalah bagian untuk mempromosikan novelnya saudara. Kok niat ya? Sampai-sampai manggil wartawan segala macam. Mereka ini bisa dibilang orang yang membuat sensasi untuk menjadi viral gak saudara? Berikan pendapat Anda, tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian video dari saya. Nantikan video-video saya selanjutnya ya saudara. Jangan lupa subscribe. See you.